Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Mari kita panjatkan puja puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Ilahi Rabbi, karena atas limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya lah serta nikmat yang Allah berikan baik itu nikmat iman dan juga nikmat Islam. Alhamdulillah, akhirnya kita semua dapat berkumpul, bertatap muka, bersilaturahmi dan juga bertolabul ilmi kembali insya Allah di dalam haflah mubarakah. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan pada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, Bapak Ibu semua, untuk malam hari ini kita memasuki periode terbaru ataupun sudah memasuki modul terbaru untuk kelas privat untuk tahsin bersama Sobat Ngaji yang bertepatan di tanggal 3 Juni 2024 yang insya Allah hari ini ataupun malam ini akan disampaikan materinya dengan modul terbarunya yaitu di tahsin 2, yaitu modul A, yang insya Allah nanti akan dimulai seperti biasa dimulai pukul dari 20.00 waktu Indonesia Barat hingga 21.30 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk agar lebih lancar untuk malam hari ini, kajian pada malam hari ini, mari kita awali dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Ustaz Ari, meskipun di sini baru ada Ibu Tini yang bergabung, tapi insya Allah untuk kelas akan tetap berjalan. Ya, Dan untuk ketua tempat, Gesa persilakan. ya, syukran Akesa atas waktunya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma salli wa sallam ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan illa yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu al-hadits. Alhamdulillah, puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang sampai sekarang ya, sampai saat ini Allah masih memberikan kita berbagai nikmatnya ya, berbagai kesempatannya yang senantiasa Allah berikan usia kepada kita, berikan kesehatan kepada kita untuk senantiasa kita pergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antaranya melaksanakan menunaikan perintah-perintahnya ya. Salah satu di antaranya adalah perintah membaca Al-Qur'an dengan tartil. Sebagaimana firman-Nya di dalam Quran surah Al-Muzammil, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Nah, ini salah satu landasan kenapa kita harus belajar saat ini insyaallah ya. Baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pun juga memberikan kita kemudahan serta kelancarannya, serta mudah-mudahan Allah berkahi kita, pahamkan kita pada malam hari ini insyaallah ya. Baik Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, pada kesempatan malam hari ini kita mulai kembali ya, dan alhamdulillah mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam keadaan semangat tentunya ya. Semakin kita meningkat kualitas pelajarannya, tentunya semangatnya pun juga harus semakin meningkat lagi ya. Dan insya Allah pada malam hari ini materi yang terbaru ya, terkhusus bagi Bapak Ibu sekalian yang termasuk senior ya di peserta Sobat Ngaji di batch pertama ya, yang mengalami lika-liku pelajaran dari mulai tahap dasar ya, terus kita mengenal mad ya, kita mengenal panjangnya juga yang 4 harakat ya. Terus kita pun juga mengenal nama-nama istilahnya. Meskipun ya di modul yang sudah di-sharekan kepada Bapak Ibu sekalian, nama-nama istilah tersebut tidak jadi uh,
patokan yang diutamakan ya. Tidak dibebankan untuk dihafalkan ya, tapi kita pahami saja. Bagi yang paham alhamdulillah, bagi yang belum paham ya terus kita murojaah insyaallah ya. Baik Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, saya izin share screen terlebih dahulu ya untuk materi pada malam hari ini ya. Sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Agesa yaitu tahsin 2. Nah ya, jadi sebetulnya tahsin 2 ini nanti masuknya lebih kepada level kedua gitu ya. Kalau tahsin 1 level 1 ya, pembahasannya dasar banget. Yang mana pembahasan dasar di sini kaitan dengan mad ya. Ada mad panjang 2 harakat, ada mad panjang 4 harakat, ada mad panjang 6 harakat ya. Terus ada materi-materi tambahan seperti huruful muqatta'ah, terus pengucapan ataupun hukum al ya atau alif lam syamsiyah, alif lam qamariyah ya yang pernah kita bahas. Dan di tahsin 2 pun juga nanti ada seperti halnya di tahsin 1. Ada materi tambahan nanti di akhir ya. Nah, insya Allah Bapak Ibu sekalian, nah kita sudah memasuki ke tahsin 2, Masya Allah ya. Mudah-mudahan istiqomah terus ya Pak Bu ya. Dan insya Allah kita pun juga akan berusaha istiqomah terkhusus waktu yang kita tetapkan ya. Jam 20.00 kita akan tetap mulai. Dan ini sudah rekaman ya. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian yang tertinggal ya, mau itu baru gabung di pertengahan ataupun di lebih jauh lagi, atau misalkan tidak hadir, tidak usah khawatir ya Bapak Ibu sekalian. Insya Allah sudah diberikan solusinya, yaitu rekaman ulang untuk kajian malam hari ini di awal bulan Juni ini insya Allah ya. Mudah-mudahan lebih berkah lagi, mudah-mudahan lebih semangat lagi kita semua ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan coba di sini sudah ada yang bergabung, kita akan sapa terlebih dahulu ya. Di sini ada Ibu Hana. Assalamualaikum Ibu Hana. Waalaikumsalam Ustaz. Alhamdulillah. Gimana Bu? Sehat Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Siap. Modul terbaru ya Bu Hana ya. Kita lanjutkan, di sini ada Ibu Tini. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sehat Bu ya? Alhamdulillah Insyaallah sehat. ya. Siap ya? Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, kita akan mulai membahas tahsin 2 modul A. Nah, ini jadi kembali kepada modul A lagi ya, tapi tahsinnya tahsin 2. Baik Bapak Ibu sekalian, di tahsin 2 ini termasuk level tahapan yang berbeda ya. Kalau di tahsin 1 kita membahas tentang mad ya, tentang mad. Itu mad itu ada berapa? Masih ingat Ibu Hana, Ibu Tini? Mad itu ada berapa? Masih ingat? Mudah-mudahan masih ingat. Kita todong langsung, di sini ada 2 orang ya, masih ingat? Ibu? Ibu Bapak sekalian, di sini mad itu terbagi kepada berapa bagian? 2. 2 ya. Yang pertama Mad tabi'i, mad betul. asli. Betul. Mad tabi'i, dan yang kedua Far'i. mad far'i. Ya. Mad far'i. Betul. Alhamdulillah masih ingat ya. Jadi mad tabi'i itu yang mana yang pernah saya sampaikan adalah bacaan yang kaitannya dengan mad panjang 2 harakat ya, tidak lebih tidak kurang, pas ya. Asli ya, disebutnya asli. Mad yang asli tanpa ada sebab apapun. Sedangkan mad far'i ya lebih dari 2 harakat gitu aja. Ya, jadi mad far'i itu lebih dari 2 harakat. Mau itu 4 harakat, mau itu 6 harakat, terus mau itu hukum-hukum yang lainnya gitu kan ya. Pokoknya yang kaitannya dengan yang lebih dari yang aslinya. Jadi mad ataupun panjang yang asli itu adalah ukuran mad panjang 2 harakat atau mad tabi'i. Baik. Sekarang pembahasannya mad itu sudah kalau misalkan kita memasuki ke tahsin 2 ya Ibu Bapak sekalian, kalau kita sudah memasuki ke tahsin 2, kita tentunya sudah mulai jarang untuk memurojaah pembahasan-pembahasan yang mad tadi ya, meskipun nanti akan ada terus akan kita temukan gitu ya. Jadi sebetulnya ketika nanti ada latihan itu salah satunya murojaah kita pembahasan mad ya, karena mad ini akan terus terbawa ya, akan terus terbawa, sehingga Bapak Ibu sekalian harus mengkokohkan terus ya pembahasan mad ya,
mau itu dari polanya dan tanda-tandanya ya, mudah-mudahan masih ingat ya. Baik, kita akan mulai terlebih dahulu ke materi inti dulu ya. Di sini modul A ini adalah mengenal hukum gunnah tuh ya. Jadi nanti pernah saya sampaikan mungkin Bapak Ibu sekalian ya. Coba saya akan murojaah dulu nih ya. Urutan yang pernah dulu saya sampaikan ya. Di bagian ini nih. Nah, sebentar Pak Bu. Nah, ini nih. Nah, masih ingat tidak ya? Ini ya. Ya di halaman 10 ya, di modul yang sudah disusunkan. Nah, di sini kita sudah membahas mad ya. Jadi tahapan yang pertama sudah kita lalui Bapak Ibu sekalian ya. Meskipun dalam artian melalui modul ya. Jadi membereskan modulnya. Ya, kalau dari segi bacaan tentunya tidak akan ada beresnya ya. Kita tetap terus belajar, kita tetap terus mengulang-ulang ya, dan akan terus membuntuti bacaan kita. Karena ini mad panjang 2 harakat, 4 sampai 5 dan 6 ini tentunya akan selalu ada. Tapi yang sering itu adalah 2 dan 4 sampai 5 ya. Kalau 6 ya bisa jadi kita jarang menemukannya ya. Jadi sedikit sekali misalkan kita membaca Deresan Al-Baqarah itu paling beberapa saja untuk mad panjang 6 harokat. Nah, sedangkan pembahasan yang insya Allah malam hari ini gunnah tuh Bapak Ibu sekalian ya. Kita lihat di sini gunnah pun juga banyak. Kalau misalkan mad tadi ya, mad itu ada 2, ada 4 sampai 5, ada 6. Kalau gunnah ada gunnah ya, atau yang sering disebutkan gunnah musyaddadah, ada idgham bi gunnah, ada ikhfa syafawi, ada iqlab. Tuh, banyak ya pembahasan kita. Maka dari itu insya Allah kita bahas malam hari ini ya. Baik, di sini hukum gunnah akmal. Nah, bagi yang hadir di sini ada yang hadir minggu kemarin, Ibu Hana, Ibu Tini, membahas tentang idgham bi gunnah ya. Nah, ini gunnahnya termasuk gunnah akmal. Baik, sambil menyimak saja saya akan coba bahas ya. Nah, akmal ini sekali lagi saya informasikan, akmal ini adalah paling sempurna ya. Jadi gunnah yang paling sempurna ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini ya. Jadi akmal ini paling sempurna. Salah satu di antaranya apa saja yang akan kita bahas adalah gunnah musyaddadah dan idgham mimi. Nah, sebagaimana pernah saya sampaikan terkait dengan istilah-istilah yang seperti ini, Bapak Ibu sekalian cukup simak saja dulu ya. Karena nanti tetap kita fokusnya ke tanda, ke hurufnya dan juga cara bacanya ya. Sehingga kalau misalkan tanda, cara baca dan huruf yang dibacanya itu kita sudah paham, maka nanti ketika memahami nama istilah itu lebih mudah ya. Oke, lebih mudah seperti itu ya. Ada yang tahu tidak Pak Bu? Gunnah itu apa? Gunnah itu. Ada yang tahu tidak gunnah apa? Boleh dijawab ya. Ibu Tini, Ibu Hana? Masih ingat gunnah itu apa? Dengungan. Dengungan. Oke ya. Dengungan. Ada yang lain? Saya pernah melihat Saya pernah melihat di buku tajwid ada secara bahasa itu ya, gunnah itu. Ada secara istilah. Kalau secara istilah itu adalah gunnah itu adalah sesuatu ataupun bunyi yang indah, gitu ya. Jadi suara yang indah itu gunnah. Suatu huruf yang ditahan ya. Ya betul, itu Suatu huruf yang ditahan itu dan dengungan ya. dibutuhkan. Jadi memang Ya, banyak ya, kerongga hidung. betul. Memang banyak istilah-istilah istilah-istilah yang dipakai berkaitan dengan gunnah. Nah, cuman saya pernah melihat di satu buku tajwid itu gunnah itu adalah sesuatu suara yang indah gitu, ya. Jadi biasanya kalau misalkan yang gunnah-gunnah itu ya bacaannya indah-indah, gitu ya. Salah satunya kalau misalkan kalau lagu ya, seperti lagu siapa tuh? Ya, Nisa Sabian tuh ya yang ada dengungannya itu adalah sesuatu bunyi yang mengindahkan, itu gunnah
Ada istilah yang seperti itu. Tapi di sini kita lebih fokus kepada istilah yang diberikan oleh para ulama tajwid, ya. Salah satunya di halaman yang berikutnya, di sini ada definisi gunnah yang diambil dari buku Dirasa Ilmi Tajwid lil Mutaqaddamini, ya. Lil Mutaqaddimin, atau di Muqaddimah juga kalau tidak salah ada ya ini. Pada halaman 84 saya temukan ini, ya. Nah, di sini para ulama tajwid mengatakan istilah gunnah, ya. Di sini adalah sautun yakhruju minal khayshumi wa takunu tabi'atan linnuni wal mimi. Nah, di sini ada linnuni wal mimi, ya. Pernah Ibu sekalian ketika membaca huruf hijaiyah, ketika kita menemukan huruf mim dan nun, nah ya, pernah tidak merasakan perbedaan daripada huruf-huruf yang lain? Ya, ada perbedaannya karena mim dan nun ini adalah termasuk huruf yang mempunyai sifat gunnah. Sebelum diberi mau itu disukunkan, mau itu diberikan harokat, tetap ya akan masuk ke hidung, ya, ke rongga mulut, ke rongga hidung, ya, al-khayshum, ya, akan masuk ke rongga hidung, ya. Kita cek dulu, Pak Bu, ya. Nah, di sini misalkan kita berikan harokat fathah, ya. Coba hidung kita tutup, ya, langsung ucapkan mana, masuk ke hidung. Berbeda dengan hamzah, a, ba, ta, tha, ja, ha, kho, da, za, ya, enggak masuk hidung. Tapi ketika kita mengucapkan mim dan nun, ketika hidung kita ditutup, masuk, ya, ke rongga hidung. Oke, al-khayshum. Nah, ini ketika berharakat, apalagi ketika disukunkan. Contoh misalkan ada ada an misalkan, ya, dan nun. Nah, ketika disukunkan sama, kita tutup saja hidung kita. Kalau tidak masuk hidung, ya, ketika dimasukkan mim sukun ataupun nun sukun, ya, masuk, ya, ke hidung. Itu, ya. Jadi mim dan nun ini termasuk huruf yang paling beda daripada huruf yang lainnya, karena huruf mim dan nun ini mempunyai sifat yang betul-betul melekat, ya, yaitu al-khayshum, masuk ke rongga hidung, ya. Mau itu berharokat fathah, kasroh, doma, ataupun kondisi sukun, apalagi bertasydid, itu, ya. Makanya di sini disebutkan suara yang keluar dari rongga hidung yang merupakan tabiat huruf nun dan mim. Sudah tabiatnya, ya. Pernah kita bahas tentang tabiat, ya. Bahkan tabi'i saja diambil dari kata tabiat, yang mana tabiat yang betul-betul di tabi'i itu tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek, pas, gitu, ya. Itu tabi'i. Ini pun juga sama. Mim dan nun itu mempunyai tabiat, ya. Tabiat itu kan sesuatu yang real, original, ya, dan akan seperti itu, gitu, ya, yaitu masuk ke rongga hidung. Yang tadi kita praktekkan, Pak Bu, ya, ketika berharokat fathah, kasroh, doma, tetap sama, masuk ke hidung, ya. Maka dari itu di sini kita akan membahas yang pertama adalah gunnah musyadadah. Oke, sekarang kita akan coba bahas terlebih dahulu istilahnya, ya. Nah, tapi tidak terlalu mendetail. Tapi insya Allah Bapak Ibu sekalian sudah bisa paham langsung, ya. Tadi guna itu adalah dengungan. Musyadadah, ya, yang bertasydid, gitu, ya. Musyadadah itu tasydid, musyaddadah, ya. Tasydid dari syiddah juga, musyaddadah, tasydid, gitu, ya. Nah, ini, ya. Jadi gunnah musyaddadah ini ialah apabila nun atau mim yang bertasydid. Ingat Pak Bu, ya. Apabila ada nun atau mim yang bertasydid, namanya gunnah musyaddadah. Ya, gunnah musyaddadah. Baik, kita testing dulu nih Pak Bu. Jadi gunnah musyaddadah itu mim bertasydid dan nun bertasydid, ya. Nanti kita akan menemukan juga contohnya adalah nun mati atau tanwin
bertemu dengan mim bertasdid, nun bertasdid. Sebetulnya kalau hukum yang ini yang pernah saya sampaikan ya, idgham bi gunah, hukum yang ini sebetulnya mim dan nunnya tidak ada tasdidnya, sebetulnya itu ya, tidak ada tasdidnya. Tapi tasdid itu berasal dari idgham ya, dikarenakan kita mengidghamkan memasuki nun mati atau tanwin langsung memasuki ke mim dan nun, maka terjadilah bunyi atau terjadilah tasdid ya, min itu ya, ada terjadilah idgham bi gunah di situ ya. Nah, tapi kalau gunah musyaddadah itu asli, mim dan nunnya memang bertasdid ya, mim dan nunnya memang bertasdid. Nah, di sini saya contohkan. Nah, kita lihat di sini ada catatan kaki ya, ada catatan kaki di dua, ini harusnya satu ya, ini satu terus ini dua. Oke, nggak apa-apa, kita lihat ada catatan kaki di sini nomor 2. Di Mushaf Al-Quran Indonesia tajwid berwarna, gunnah musyaddadah diberikan warna magenta ya. Ini sama dengan pembahasan yang di tahsin besar kemarin ya, idgham bi gunnah. Karena di tahsin besar kemarin saya ambil potongan modul terbaru ya, untuk teman-teman saudara-saudara kita yang ingin ikut bergabung Pak Bu ya. Jadi sehingga potongan ini kita bahas ya. Oke, ini seperti biasa font huruf ya. Jadi sehingga bentuknya seperti ini. Nanti dicek kembali. Baik, kita lihat Pak Bu. Mim dan nun bertasdid. Ingat ya, tasdidnya asli. Asli ya, tasdidnya ada. Jadi harus mim dan nun bertasdid. Kalau tidak ada mim dan nun bertasdid, maka gunnahnya sedikit. Ya, contoh misalkan. Kalau misalkan ada ama, terus ada amma, beda ya. Nah, yang disebut gunnah musyaddadah ini yang ini ya. Kalau ini kan musyaddadahnya gak ada, tasdidnya gak ada ya. Sehingga mim dan nun itu harus syaratnya bertasdid, baru bisa kita dengungkan ya. Nah, kita lihat di sini cara membaca gunnah atau dengungan dibaca sebanyak 2 harokat gunnah. Saya bahas kemarin ya, Ibu Bapak sekalian yang hadir di tahsin besar, saya bahas kembali di sini ya. Di sini lihat sebanyak 2 harokat gunnah, saya garis bawahi ya, 2 harokat gunnah. Biar lebih jelas ya, ada catatan kaki. Yang pertama di sini adalah catatannya bukan termasuk 2 harokat mad. Tuh Pak Bu ya. Ini betul-betul beda. Karena betul-betul sering keliru di peserta khususnya ketika belajar terkait dengan nama istilah 2 harkat gitu ya. Jadi 2 harkat mad dan 2 harkat gunnah memang tetap tidak bisa disamakan meskipun istilahnya harkat sama ya. Makanya saya tambah di sini biar lebih jelas. 2 harkat gunnah. Sedangkan yang bawah 2 harkat mad. Jadi beda. Mad itu panjang, gunnah itu dengungan ya. Ada 2 harokat panjang khusus panjang, ada 2 harokat gunnah khusus dengungan. Jadi biar beda gitu ya. Nah, di sini kita lihat. Jadi 2 harokat gunnah itu sama dengan 3 ketukan lamban. Ya, 3 ketukan lamban atau 3 ketukan irama lamban, Pak Bu. Ya. Kemarin ada yang bertanya ya. Kalau misalkan 2 harakat 2 ketukan gitu ya. Kalau misalkan 4 harakat 4 ketukan, 5 harakat 5 ketukan ya. 6 harakat 6 ketukan. Jadi sesuai jumlah ya. Nah, padahal di sini ada istilah yang sering para guru pun juga pakai, yaitu lamban, ketukannya yang lamban, Pak Bu ya. Ketukan yang lamban. Sehingga di sini gunnah itu terasa 3 harokat ya. Terasa 3 harokat, padahal bukan 3 harokat ya. Padahal bukan 3 harokat, tapi 3 ketukan irama lamban ya. 1, 2, 3 gitu ya. Nah, baik, kita akan coba praktekkan. Siap ya? Ibu Hana, Ibu Tini boleh ikut membaca ya. Saya 1 kali, Ibu 1 kali. Siap ya? Kita praktekkan yang ini. Yang ringan-ringan dulu ya. Siap. Saya 1 kali, semua 1 kali. Ina, silakan. Ina. Nah, ini dengungannya ada tidak?
Tidak. Ada, cuman sedikit. Ini nanti Oh, yang apa yang pernah saya sampaikan, gunah itu ada tingkatannya ya. Ada yang paling sempurna, ada yang sempurna, ada yang kurang sempurna, ada yang paling kurang sempurna. Nah, ini termasuk paling kurang sempurna. Karena apa? Ukurannya apa, Pak Bu? Ukurannya adalah hidung kita coba tutup ya. Hidung kita tutup, ucapkan ina. Ina, ina. Nah, tidak. ada yang masuk ya ke hidung ya. Nah, itu gunah sama ya. Cuman ini bukan termasuk gunah musyaddadah, gitu ya. Bukan termasuk gunah musyaddadah, tapi gunahnya hanya sedikit, ya. Siap, kita ulangi ya, Pak Bu ya. 1 2 3. Ina. Ina. Oke, ya. Kita lanjutkan di sini. Nah, ketika bertasdid, disinilah ada perbedaan, ya. Ketika bertasdid ada perbedaan. Yang mana kalau bertasdid kita ambil 3 ketukan. Ya, 3 ketukannya 3 ketukan lamban. Ukurannya gimana? Ukurannya segini. Bapak Ibu sekalian coba praktekkan dulu ya ketukannya ya. Biar pas dulu ya. Jadi ketukan di sini nanti masuknya seperti metronom. Saya bahas waktu kemarin ya. Metronom. Kalau misalkan seperti halnya saya pengalaman ketika belajar musik dulu ya, ada yang namanya metronom. Ya, ini sebetulnya metronom ini bukan hanya untuk musik saja, tapi untuk kekonsistenan dalam apa namanya? Ya kalau musik misalkan biar konsisten, tidak ada yang cepat, tidak ada yang lamban. Membaca Al-Qur'an pun juga sama, ataupun membaca puisi ataupun membaca apapun, sama itu mempunyai metronom, ya. Gimana caranya untuk mengatur metronom? Contoh misalkan Bapak Ibu sekalian baca seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini ada metronomnya, ya. Kalau kita perlihatkan metronomnya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, segini nih. Nah, ini metronom, ya. Jadi pasti tepat. Itu ukuran yang bisa mengkonsistenkan bacaan, Pak Bu ya. Nah, kita harus paham di situ dulu ya. Makanya ketika bertalaki itu sering dikoreksi itu di bab ini, kekonsistenan. Ya, ada yang membaca seperti ini Pak Bu. Misalkan Al-Fatihah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim maliki yaumiddin. Ah ya. Jadi ketukannya beda-beda tuh. Itu nggak boleh. Itu menyalahi kaidah tajwid, ya. Maka dari itu para ulama membuat istilah, ada bacaan hadar, ada bacaan tahqiq, ada bacaan tadwir ya, atau istilah kita lebih mudahnya ada bacaan yang cepat, ada bacaan yang istilahnya ketukan cepat, ada bacaan yang ketukan lamban sekali, ada yang bacanya ketukan tidak lamban, tidak cepat. Jadi penengah, konsisten gitu ya. Maksudnya tidak cepat, tidak lamban. Itu sudah diatur, ada aturannya ya. Bisa dirasakan ya. Ini ketukan saya terdengar tidak, Ibu Hana, Ibu Tini? Ada ya? Ah, tadi saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oh, ada ketukannya ya. Ini metronom. Nah, ketukan ini yang kita pakai, yaitu ketukan lamban. Inna. Nah, gitu, Bu. Ya. Inna. Ketukannya segini. Dilatih dulu ya. Boleh dengan tepuk tangan ya. Maksudnya dengan tangan ataupun dengan apalah misalkan ya yang bisa kita ketuk. Nah, segini. Segini ya. Ingat. Metronomnya segini. Ya, tidak gini. Nah, nggak cepat, tapi tek 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 gitu ya. Tek 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 tek. Inna. Nah, bisa kerasa tidak, Bu? Ya. Inna. Siap, kita praktek ulang ya. Kita praktekkan yang ini dulu. Ina, silakan. Ina. Inna. Inna. Nah, sambil diketuk. Nah, ini
nanti kalau misalkan sudah terbiasa dengan ukuran segini, nanti ketukan itu akan tanpa kita ketuk lah ya. Jadi akan jadi refleks. Nah ya, makanya pernah saya sampaikan membaca Al-Quran ini ketika kita bertalaki memperbaiki bacaan Al-Quran biar konsisten dan biar bacaannya terus diperbaiki. Ini untuk apa? Untuk dapat membaca dengan refleks langsung otomatis di lidah kita ya. Salah satu di antaranya guna musyaddadah. Ukuran dengungannya juga ya. 3 ketukan. Kalau misalkan untuk latihan boleh, berarti ibu bapak sekalian melatih ketukan dulu ya. Nah, segitu ya. Tek 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 inna gitu ya. Nah, kalau misalkan dengan metode ini juga bisa, Pak Bu ya. Biasanya kalau di whiteboard saya selalu ketuk ini. Ketuk yang ini ya. Nah, ini ketukan ke-1, ketukan kedua, ketukan ketiga harokat. Ya, contoh. Inna. Nah, gitu ya. Bisa kerasa ya? Ketukannya 1, 2, 3. Nah, itu ya. Inna. Nah, gitu. Bisa kerasa ya? Siap, kita praktekkan, Bu. Inna. Silakan. 1, 2, 3. Inna. Nah, itu pas banget segitu ya. Berikutnya di sini latihannya ina. 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 Inna. Inna. Ina. Ina. Oh, madnya tetap ya terbawa ya. Siap, kita praktekkan dulu. Bu Tini dulu, silakan Bu. Ini. Ina. 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 Ini. Inna. Bagus. Ina. Sekarang digabungkan. Ina. Inna. Ina. Ina. Inna. Ina. Oke, siap. Baik, di sini ada Ibu Hana. Ibu Hana, siap. Dicoba ya, Bu ya. Sama ya, satu-satu dulu, baru nanti digabungkan. Ini untuk melatih konsentrasi dulu ya. Siap. Ibu Hana bisa bergabung? Ya Ustaz. Oke, siap Bu ya. Nah, ini dulu Bu. Silakan. Ina. Iya. Inna. Nah, kurang Bu, kurang. Ingat. Inna. Ketukan lamban. Ya. Inna. Nah, oke. Ina. Oke, sekarang digabungkan. Inanya coba dengan ayunan. Ina. Ina. Oke, kita gabungkan Bu. Ina. Inna. Ina. Ina. Inna. Ina. Oke, sip. Tahap pertama sudah oke, ya. Nah, bagi Bapak Ibu sekalian yang yang tidak hadir pada malam hari ini boleh dipraktekkan seperti ini ya, Pak Bu ya. Siap. Kita lanjutkan. Nah, di sini kita lihat ada latihan sederhana ya. Ada nun bertasdid, ada mim bertasdid, ya. Siap. Kita fokus ke nun bertasdid dulu. Cara bacanya seperti ini. Ya, sama seperti yang di atas. Ini melatih konsentrasi dulu ya, sebelum kita ke pola. Nanti sudah ada polanya ya. Kurang lebih polanya akan sama dengan pola-pola mad yang terdahulu ya, Ibu Bapak sekalian. Siap, kita akan praktekkan. Ana, silakan. Ya, dipraktekkan lagi Ibu Tini, Ibu Hana. Ana. Kita ulangi ya. Saya 1 kali, Ibu 1 kali. Ana. Ana. Ina. Ina. Una. Una. Ana. Ina. Una. Ana. Ina. Una. Oke, sip. Nah, sekarang fokus ke nun tasdid. Harus dibedakan. Meskipun polanya sama di sini, tapi karena perbedaannya di tasdid, maka yang bertasdid itu lebih lama, ya. Siap, kita ulangi ya.
Ana ina una. Ana ina una. Siap. Mulai konsentrasi. Anna. 3 ketukan. Anna. Inna. Inna. Unna. Unna. Siap, kita gabung. Anna inna unna. Anna inna unna. Nah, di sini kita belajar konsentrasi konsisten, ya. Maksudnya kalau misalkan kalau ingin diketuk, ya, sebetulnya lebih bagus sih apa namanya feelingnya yang diperkuat, ya. Kalau dengan ketukan, boleh untuk latihan boleh, ya. Untuk latihan bisa dengan ketukan. Tapi biasanya ada yang mudah dengan ketukan, ada yang sulit, gitu ya. Jadi bacaan dan tangan ketika ngetuk itu suka nggak apa? Tidak sinkron gitu ya. Ngetuk kemana, bacaan kemana gitu kan ya. Terkadang suka apa namanya suka agak-agak sulit ya kalau misalkan digabung dengan ketukan ya. Makanya boleh dengan feeling juga ya. Tapi boleh juga misalkan kalau ibu bapak sekalian bisa dengan ketukan, coba dengan ketukan. Biar apa? Biar konsisten. Contoh seperti ini. Anna inna unna. Itu konsisten ya, 3-3. Contoh misalkan kalau dipisahkan. Anna inna unna anna inna unna. Seperti itu ya. Siap. Sekarang kita gabungkan ya. Sama-sama dulu ya. Siap. Konsentrasi. Masih kita konsentrasi ke kekonsistenan. Ana ina una. Silakan. Ana ina una. Anna inna unna. Anna inna unna. Oke, sip, bagus ya. Baik, kita lanjutkan ke mim. Nah ini mohon maaf, ini nggak ada ya. Jadi sama seperti Afwan, ini mad ya, mad. Coba saya hapus dulu biar lebih mudah. Ini harusnya mad nih. Karena font hurufnya mungkin tidak cocok ya, jadi sehingga seperti ini. Tidak apa-apa, kita berikan mad. Nah gini ya. Ya. Oke, kita ulangi ya. Sama-sama, masih sama-sama. Ama ima uma. Yuk diganti mim. Ama ima uma. Ketika bertasdid sama persis karakternya ataupun jarak dengungannya sama ya, 3 ketukan. Amma imma umma. Silakan. Amma imma umma. Nah, yang amma ini tidak ada mad, Bu. Jadi langsung. Amma imma umma. Coba diulangi. Amma imma umma. Gitu ya. Siap. Ibu Tini dulu silakan ya. Yang ini, Bu. Yang nun dulu. Atau semuanya ya, dari ini, dari sini ke sini, ke sini, ke sini ya. Ada 4 pola di sini. 4 pola latihan untuk konsentrasi kekonsistenan. Silakan. Ya. Ana ina una. Anna inna salah. Oke, hati-hati, jangan tergesa-gesa, Bu. Nah, di sini apa sepertinya terlalu cepat. Gini, ya saya contohkan dulu ya.
feeling saya, Ustaz. Belum dapet Oh ya, kayak belum apa ya. Saya udah lama tapi ternyata masih cepet kedengar. ya, terdengar cepat ya. Nah, saya contohkan dulu, Bu. Ana ina una anna inna unna. Nah, konsentrasi ya. Ama ima uma amma imma umma. Gitu, Bu. Coba satu kali lagi. Ana ina una Sip. anna inna unna Bagus. ama ima uma amma imma umma. Ah, standarnya apa segitu Ibu Tini ya. Jadi tidak terlalu cepat. Kalau yang tadi anna inna un, ah itu seperti mau kemana gitu. Oke ya, terlalu cepat. Siap. Kita lanjutkan. Ibu Hana. Siap Ibu Hana ya. Yang tadi sama Bu. Pelan-pelan saja Bu. Ustaz Ari. Oh iya, gimana? Punten tadi Gesa ngechat, punten Ibu Hana tadi izin terlebih dahulu, jadi izin menyimak terlebih dahulu karena Oh, kondisinya oke tidak oke, siap. kondusif katanya. Siap. Ya, kurang Berarti baik Ibu Tini masih siap menyimak. ya, Ibu Tini ya. Siap, sekarang. Baik, kita lanjutkan ya. Baik, di sini sudah paham ya. Barangkali ada yang mau ditanyakan dulu, Ibu Tini. Insya Allah ya. Karena di sini Insyaallah. difokuskan mim dan nun tasdid. Ingat, mim dan nun tasdid, gunnah musyaddadah ya. Baik, kita lanjutkan yang berikutnya. Nah, ada gunnah musyaddadah, ada idgham mimi. Sebetulnya simpelnya gini, Bu, ya. Bapak Ibu sekalian ya, yang lainnya yang belum hadir, simpelnya adalah Bapak Ibu fokusnya ke mim dan nun bertasdid. Terkhusus di sini idgham mimi, meskipun idgham mimi ini adalah apabila mim sukun bertemu mim bertasdid. Tuh kan, tetap mim bertasdid ya. Nah, jadi mimnya tetap kalau di Mushaf Al-Quran Indonesia itu bertasdid. Jadi sehingga kita bisa fokus ke bentuk mim saja, bentuk mim bertasdidnya, ya. Nah, sehingga kita fokus di sini saja, mim bertasdid. Nah, meskipun di sini ada pertemuan mim sukun bertemu mim bertasdid. Ini idgham mimi, ya. Masih ingat ya idgham? Idgham itu adalah memasukkan. Memasukkan ataupun yang pernah saya sampaikan seperti halnya selayaknya pedang dimasukkan ke dalam sarung pedangnya, gitu ya. Berarti ada dua barang atau ada dua benda digabungkan menjadi satu. Ini pun juga sama. Ada dua huruf digabungkan menjadi satu, ke mim, ya, diidghamkannya ke sini. Maka dari itu, ini sama catatannya, cara membaca gunnah atau dengungan dibaca sebanyak 2 harokat gunnah, bukan 2 harokat mad, ya. Sama dengan 3 ketukan lamban. Pokoknya tetap konsisten di 3 ketukan, ya. Jadi cara bacanya, dengungannya sama persis, ya. Mau itu gunnah musyaddadah, mau itu idgham mimi, ya. Tetap idgham mimi, Bapak Ibu sekalian fokusnya ke mim bertasdid. Nah, karena di sini kita lihat, ya. Saya lingkari di sini. Anggap saja mim sukunnya tidak ada tuh. Jadi berarti kalau misalkan kita anggap mim sukunnya tidak ada, berarti tetap mim tasdid, ya. Fokusnya seperti gunnah musyaddadah. Oke? Nah, jadi cara bacanya sekarang abaikan mim sukunnya atau anggap saja tidak ada meskipun terlihat, ya. Meskipun terlihat tapi anggap saja tidak ada gitu, ya. Siap, kita latih lagi. Ibu Tini siap ya? Ima, silakan. Ima. Oke, ya, ini normal seperti tadi ya. Nah, tapi di sini ketika ada mim sukun bertemu mim bertasdid, simpelnya ibu bapak fokus ke mim tasdidnya, ya. Jadi di sini anggap saja gak ada mim sukun. Imma, silakan Bu. Imma. Nah, gitu kan? Sama ya, nggak ada bedanya nih. Kalau misalkan kita baca yang ini nih. Inna, sama ya. Tuh. Amma, sama, nggak ada beda. Jadi cara bacanya memang sama,
cuman hukum yang berbeda ya. Hukum itu pertemuan huruf ya. Huruf mim sukun bertemu dengan mim ya, makanya disebut idgham mimi itu adalah mim dan mim gitu ya. Mi gitu ya. Makanya disebutnya idgham mimi. Oke. Ima, silakan Bu. Ima. Ya, sama ya. Ima. 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 Nah, sama ya, seperti itu. Siap, kita latih lagi yang ini. Oke, cukup segini Bu ya. Nah, segini. Siap. Ama ima uma. Ama ima uma. Nah, kita tidak lepas daripada yang namanya pola yang pernah kita pelajari. Bana baununa. Ama ima uma. Sama ya. Siap. Berikutnya mim bertasydid. Amma imma umma. Nah, di sini contoh guna musyaddadahnya. Silakan, Bu. Amma imma umma. Nah, ma di sini masih agak keseleo sedikit, Bu. Ma kepanjangan. Amma-i langsung. Amma imma umma. Coba diulangi, Bu. Amma Im, hati-hati. Amma imma umma. gitu. Siap. Ini pun juga sama ya. Ini mohon maaf, ini sama dengan ini cara bacanya. Ama ima uma. Ama ima. Ya, betul. Dua sebenarnya. Ya, sama dengan ini, Bu. Cuman ini agak keliru ya. Font hurufnya agak subfont. Yang ini aja. Ama ima uma. Nah, ketika bentuknya seperti ini beda, tapi cara baca sama dengan ini, Bu. Diperhatikan ya, yang ini. Saya baca yang ini. Amma imma umma. Dan ini pun juga sama dibacanya seperti membaca guna musyaddadah ya. Amma imma umma. Sebagaimana tadi catatannya ini, anggap saja mim sukunnya tidak ada. Berarti kalau misalkan saya hapus ya, meskipun tidak bisa dihapus ya, maksudnya mim sukunnya tetap harus nampak gitu ya. Jadi nanti bacaan Al-Quran itu Bapak Ibu sekalian, ada yang secara tulisan nampak tapi tidak dibaca ya. Itu di dalam Al-Quran luar biasa ya. Terus sebaliknya, ada yang tidak nampak dari segi tulisan tapi dibaca. Itu ada yang seperti itu ya. Makanya nanti kita akan menemukan hal-hal seperti itu. Salah satunya adalah ini idgham ya. Makanya seperti membaca yang huruf kedua saja. Gitu ya. Nah, makanya di sini misalkan kita hapus mimnya. Nah, ya. Berarti otomatis sama dengan yang itu. Ya, sebentar saya hapus dulu. Untuk gambaran saja ya, meskipun nggak boleh dihapus ya. Di dalam Al-Quran nggak boleh dihapus ya, mim sukunnya ya. Kalau misalkan ada idgham mimi, mim sukunnya tetap harus ada. Cuman cara baca tuh, lihat ya. Bentuknya jadi sama ya. Assalamualaikum Ustaz, maaf terlambat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak apa-apa, Bu. Ya, selamat bergabung ya. Iya. Oke, Ibu Mardiana ya. Sehat, Bu? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah Ustaz. Baru Baik. pulang dari rumah sakit Ustaz. Oh, gitu, Bu. Siapa, Bu, yang di rumah sakit, Bu? Iya, anak saya. Oh, iya. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan sehat selalu, Bu ya. Amin Ustaz. Insyaallah. Baik, izin lanjutkan ya. Insyaallah nanti Ibu Mardiana bisa menyimak di awal ya, karena memang pembahasan guna ini cukup penting sekali di awalnya tadi ya. Boleh nanti disimak ulang. Baik Baik. Ustaz. Oke, kalau dari segi bentuk tuh ya, ketika saya hapus mim sukunnya dengan instruksi di sini ya, instruksi yang di sini, anggap saja mim sukunnya tidak ada. Ini kaitannya dengan cara baca ya, meskipun mim sukunnya memang nampak tapi cara baca tidak nampak gitu ya. Sehingga kalau misalkan andai pun saya hapus seperti ini, nah bentuknya jadi sama persis guna musyaddadah ya. Nah, tapi ketika saya keluarkan kembali mim sukunnya tuh ya, jadi berbeda
ya, tapi tetap cara bacanya sama. Siap. Saya baca ya. Baik saya satu kali, semua satu kali. Boleh di-on-kan ya mikrofonnya. Amma imma umma. Yuk, 1, 2, 3. Amma Amma imma imma umma. Nah, gitu ya. Nah, diingatkan kembali dengan 3 ketukan. Irama lamban ya, dengan 3 ketukan lamban. 1, 2, 3. Nah, metronomnya segini. Nah, segitu ya. Amma imma umma, ya, dengan 3 ketukan biar konsisten ya. Siap. Dari mulai Ibu Tini dulu, silakan Bu Tini. Ini yang ini samakan dengan yang ini ya. Ini font hurufnya agak kurang support yang ini nih. Silakan Ibu Tini dulu yang ini. Dari awal. Ya, yang ini ama. Ama ima uma. Amma imma umma. Oke, ini sama dengan yang ini. Ama ima uma. Amma imma umma. Oke, di sini sudah mulai fokus ke konsentrasi konsisten ya. Maksudnya nanti jarak mim yang ini dengungannya harus sama dengan yang ini, harus sama dengan yang ini ya. Sehingga kalau misalkan kita membaca Al-Qur'an ada beberapa gunnah misalkan ya, dalam satu ayat ada 4 gunnah, ada 6 gunnah, itu harus sama. Jaraknya harus sama. Makanya dilatih di sini dulu ya. Akan lebih banyak melatih di sini. Baik, kita lanjutkan. Ibu Mardiana siap ya? Cara bacanya seperti yang tadi Ibu Tini. Silakan Bu ini. Amma imma. Belum guna. Belum guna. Ama ima uma itu. Amma imma umma. Amma imma umma. Hati-hati di sini ada mad dan diusahakan nyambung Bu. Seperti ama ima uma ya. Contoh, saya contohkan dulu ya. Ini dikarenakan Ibu baru hadir pasti penyesuaian dulu nih. Siap ya, saya contohkan dulu. Ama ima uma, nyambung ya, ini pun juga sama. Amma imma umma. Itu Bu, coba ulangi di sini. Amma ima umma. Amma imma. Ma-nya kepanjangan. Ma-nya kepanjangan. Amma imma umma. Nah, ini kurang dengungan Bu, yang 2 ini. Yang ke 1 sudah oke. Makanya bisa dengan 3 ketukan. Amma imma umma. Nah, itu coba. Amma imma umma. Nah, gitu. Ya, jadi mumpung lagi sama nih, ya. Di sini kan kita bisa konsen, insya Allah ya. Ini saya susun sesuai pengalaman saya belajar juga. Karena ketika susunannya seperti ini, kita bisa konsentrasi dengungannya pas, ya. Dengungan ke-1, ke-2, ke-3 harus sama, ya. Jaraknya harus sama, ya. 3 ketukannya ataupun feelingnya harus sama, ya. Jadi sebetulnya kalau ketika ya pengalaman saya bertalaki sama guru itu ya, itu tanpa ketukan Bu, Pak, ya, tanpa ketukan. Jadi sehingga pernah saya tanyakan, Ustaz, kalau misalkan dengan ketukan gimana? Sebetulnya bacaan Al-Quran itu khususnya seperti mad far'i itu ya, seperti mad far'i ataupun gunnah itu nanti lebih kepada ya feelingnya harus sama dengan guru gitu ya, sehingga tidak matematis ya. Kalau misalkan dengan ketukan itu kan harus sama ya, tapi sebetulnya pada intinya ketika ketika ditalakikan bacaannya, kalau misalkan kurang panjang ya dikoreksi gitu ya. Kalau kurang pendek ya dikoreksi juga, atau kurang dengungan dikoreksi juga gitu ya caranya. Jadi dengan talaki, makanya dengan talaki itu feeling kita dan guru itu harus sama. Salah satunya Ibu dan saya. Salah satunya ya. Ya di sini di forum Zoom ini Ibu Bapak sekalian mau tidak mau harus sama dengan feeling saya gitu ya.
Dan saya pun juga mengikuti dengan feeling guru gitu ya. Jadi akan estafet terus ya seperti itu. Makanya adanya talaki ya. Oke, sudah bagus Bu. Satu lagi Bu, Ibu Mardiana. Ini sama. Cara praktek yang ini dengan yang ini sama. Coba satu kali lagi dipraktekkan lagi. Ama ima uma. Ama ima uma. Ama ima uma. Jangan sedikit ada amma, tapi ama ima uma, dikarenakan ini gunanya tidak sempurna Bu. Ama ima uma, ringan. Ama ima uma. Nah gitu. Sip. Berikutnya ini Bu. Amma Nah, ma-nya imma. kepanjangan, hati-hati ini kepanjangan. Amma imma umma. Gitu. Bisa ya? Insya Allah. Insyaallah. Sudah siap sepertinya nih, sudah siap. Nah ini latihan dasarnya di sini ya. Jadi sehingga Bapak Ibu sekalian latih di sini. Konsentrasi konsistennya dulu. Karena nanti akan berpengaruh ya, akan berpengaruh ketika mendapatkan ayat terus gunanya banyak gitu ya. Itu nanti banyak yang keliru konsistennya ya. Ada yang cuma 2 ketukan, ada yang 3 ketukan pas, ada yang bahkan terlalu lama, ada seperti itu ya. Siap. Sepertinya sudah pada siap nih ya Bapak Ibu sekalian. Siap. Sekarang mulai ke pola praktisnya. Nah, ya sebagaimana pernah saya sampaikan, Ibu Bapak sekalian jangan sampai lupa ya pola bana-bananya. Oke. Siap. Kita coba praktekkan pola mad dulu ya. Sekilas Bapak Ibu sekalian. Saya satu kali, semua satu kali ya. Bana baununa binabina baini buna. Bana baununa binabina baini buna. Yuk 1, 2, 3. Di on kan. Bana baununa binabina baini buna. Bana baununa binabina baini buna. Nah, hati-hati jangan lihat ini, Bu. Ada gunanya tadi. Ada gunanya soalnya ya. Siap, jangan lihat, diulangi ya. Bana baununa binabina baini buna. Bana baununa binabina baini buna. Yuk 1, 2, 3. Bana baununa binabina baini buna. Bana baununa binabina baini buna. Nah itu mad ya. Jangan sampai bana baununa binabina. Itu mah yang tadi ya. Iya, Ini tadi belum kata. yang tadi. Ini jangan dulu dilihat ya. Karena memang sama akan satu satu pola itu ya. Nah, cuman ada hukum yang berbeda. Jadi polanya sama, hukum yang berbeda. Siap. Sekarang mad panjang 4 harokat ya. Diingat-ingat sambil murojaah Pak Bu ya. Bana ba ana ba bana ana ba yuk mad panjang 4 harokat. 1, 2, 3. Bana anaba bana anaba Gitu, Masya Allah ya. Mad panjang 6 harokat. Bana anaba al-ana. Kalau tidak kuat narik napas di tengah-tengah. Yuk 1, 2, 3. anaba amba anaba. Salah ya Ustaz. Mau kemana? Mau kemana Bu? Mau kemana Bu? Ini harus diperlihatkan nih. La ilaha illallah. Ya. Nah, berarti ini paling lumayan ya. Paling Agak lumayan panjang agak susah. Iya, agak panjang. Itu sengaja dan ternyata nempelnya agak-agak dikarenakan kita memang tidak membahas secara keseluruhan ya. Nah, kita kan memisahkan ya.
Tapi dikarenakan ibu bapak sekalian, apalagi senior ya, ini harus nyoba ya, harus betul-betul dicoba dengan praktek panjang. Tapi kalau misalkan napas kurang, narik napas aja. Yang penting nyambung ya. Nah di sini kalimatnya adalah apa namanya bana al ana ya. Makanya tadi saya baca bana bana ba ana ba Ayah itu dia. ana al ana. Nah, gitu ya. Lumayan agak sesek, Bu. Siap dicoba ya? Ya, 1 2 3. Bana bana ba ana ba ba na ana. Oke, cukup ya untuk murojaah saja. Baik, kembali ke modul terbaru ya. Siap, sudah paham tadi ya? Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian akan mempraktekkan pola gunahnya, tapi tidak jauh dari pola-pola mad. Karena memang saya setting, memang saya susun pengen tetap satu wajah ya, tapi ada beberapa hukum gitu ya. Jadi maksudnya satu wajah di sini karakternya sama ya, tidak jauh dari bana-bana gitu ya. Siap, saya praktekkan dulu ya. Ini untuk batch pertama tidak usah dipotong-potong ya. Sudah insya Allah sudah pada mahir ya, insya Allah. Siap, saya praktekkan ya. Bana banna baununa binabin nabaini bun. Oke, catatan di sini di akhir ada nun bertasydid atau guna musyaddadah ya. Terus sukun ya. Jadi tanpa ada harokat. Sebentar Pak Bu. Tes, suara saya sudah ada Bapak Ibu sekalian? Sudah Ada. Ustaz. Barusan nggak ada berarti ya? Ada kok Ustaz. Oh ada. Oke, siap. Kita ulangi ya. Oke, saya praktekkan. Bana banna baununa binabin nabaini bun. Nah ya, makanya di sini ada rumus Bu, Pak ya. Maksudnya ada petanya. Jadi nun bertasydid ataupun mim bertasydid ini khususnya guna musyaddadah dulu ya yang kita bahas. Ada yang di awal, ada yang di tengah, ada yang di akhir. Nah, kalau yang di awal ini tidak usah dibaca. Ya, tidak usah dibaca gunah maksudnya. Ya. Nah, tapi yang di tengah dibaca gunah, yang akhir pun juga dibaca gunah. Salah satunya ini nih, ya. Baini bun. Cuman ibu bapak sekalian ambil gunahnya saja tanpa memberikan harkat, ya. Kalau diberikan harkat berarti seperti ini. Ya, saya contoh saya berikan harokat misalkan, ya. Nah, baini bunna. Nah, ini tinggal dihilangkan naknya. Baini bun. Gitu ya. Oke, siap, sudah paham ya? Siap, kita praktekkan. Saya akan praktekkan 3 kali cukup ya. Sepertinya 3 kali nanti bagian Bapak Ibu sekalian. Bana banna baununa binabin nabaini bun. Bana banna baununa binabin nabaini bun. Ingat, satu pola tetap 2 irama ya. Gak akan lepas dari pola-pola yang sebelumnya. Nah, cuman di sini catatan ibu bapak sekalian, fokus konsentrasi di kekonsistenan ya. Mumpung baru 3 Pak Bu. Kalau tadi ada yang ya 3 ya. Ini masih saya setting 3. Tuh, di sini ada 3 dengungan. Dan 3 dengungan ini jangan sampai beda-beda kayak gini contoh. Bana banna baununa binabin nabaini bun. Nah, kan beda-beda tuh ya. Yang atas kurang, ini pas, ini kurang gitu ya. Nah, jadi diusahakan sama.
Banabanna baununa binabin nabaini bun. Banabanna baununa binabin nabaini bun. Siap ya? 2 kali lagi Bu, Pak ya. Disimak sambil diikuti ya. Tapi dalam keadaan mute saja biar fokus ke suara saya. Siap ya? 2 kali lagi. Berarti 2 kali, 1 kalinya 2 irama ya. 1, 2, 3. Banabanna baununa binabin nabaini bun. Banabanna baununa binabin nabaini bun. 1 kali lagi. Banabanna baununa binabin nabaini bun. Banabanna baununa binabin nabaini bun. Oke, siap. Oke, di sini Ibu Tini dulu, silakan Bu. Coba konsistenkan ya. Gunanya jangan sampai beda. Banabanna baununa binabin nabaini bun. Sip. Banabanna baununa binabin nabaini bun. Nah, alhamdulillah ya, dikarenakan ada basic di awal ya, Ibu Tini ya. Basic di mad, jadi sehingga ini tinggal nempelin aja ya, nggak usah dipotong-potong lagi segini-segini nih ya. Insya Allah batch pertama sudah insya Allah mahir ya, insya Allah ya. Oke, kita lanjutkan. Ibu Mardiana coba Bu, sama ya polanya. Oke. Banabanna baununa binabin nabaini bun. Nah, hati-hati sedikit Bu. Bana Sedikit ada pengingat, bu-nya jangan sampai kepanjangan. Jangan bun, bun. tapi bun langsung ya. Bun, binabin nabaini bun. Nah, jadi cepat langsung bun, jangan sampai bun, jangan sampai ada mad. Diulangi. Ulang ya Ustaz. Silakan. Banabanna baununa. Kurang 1 ketukan Bu. Banabanna baununa, kurang 1 ketukan. Banabanna baununa binabin nabaini bun. Banabanna baununa binabin nabaini bun. Nah, masih ada bun, langsung bun. Binabin nabaini bun. Nah, gitu, Bu ya. Ini hati-hati juga campur dengan mad ya, bahaya. Dikarenakan mad itu mirip-mirip ya. Bina baini buna. Nah, ya dikarenakan ada buna sehingga ini hati-hati rawan panjang ya. Tapi tetap konsentrasi di guna. Bun. Oke, siap. Saya 1 kali, semua 1 kali ya. Banabanna baununa binabin nabaini bun. Banabanna baununa binabin nabaini bun. Yuk, 1, 2, 3. Banabanna baununa binabin nabaini bun. Banabanna baununa binabin nabaini bun. Oke, siap, sudah oke ya? Oke, sekarang sudah paham Ibu Bapak sekalian. Fokus saya instruksikan kembali, fokus ke konsistenan ya. Karena ini kita belajar konsistennya ya. Kalau misalkan guna itu kalau kita membaca 1 huruf saja gampang insya Allah ya. Contoh misalkan di sini banabanna, gampang ya, cuman 1. Tapi nanti kita akan menemukan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang mana 1 ayat itu ada 6 guna misalkan ya. Ada
campur ya, ada gunahnya, gunah ikhfa, ada gunah musyaddadah, ada idgham mimi misalkan ya. Nah, itu biasanya ada yang sebanyak itu ya, sehingga konsistennya kita di sini nanti akan berdampak kepada nanti bacaan kita, konsistennya gunah kita nanti ya. Siap. Sekarang mulai kepada praktek potongan ayat, Pak Bu ya. Siap. Nah, kita bahas yang pertama adalah gunnah musyaddadah. Nun dan mim bertasdid. Ini apa namanya? Ketuker ya, harusnya yang bertasdid. Nun dan mim yang bertasdid gitu ya. Ini yangnya di sini. Seperti biasa, Pak Bu ya, kalau ada susunan modul baru kadang ada saja yang seperti ini. Ini padahal sudah saya baca lagi nih. Ya, tadi apa namanya udah 3 kali baca nih. Udah oke deh. Dan ternyata ketika diajarkan ada saja yang seperti ini. Tapi ini enggak tahu, misalkan ketika di PDF kan bisa jadi seperti tadi ya. Nah, di sini kan banyak keliru ya, tuh. Nah, jadi seperti ini. Padahal aslinya enggak gini, Pak Bu. Nah, ini. Yang saya susun di sini ya. Nah, kita cek. Tuh, kan di sini aman ya. Tuh, betul tidak Pak Bu ya? Aman ya? Ini file aslinya di sini aman, tidak ada perubahan. Atau yang tadi nih, yang tadi, nah ini yang salah ini berarti ya. Nah ini yang salah berarti ya. Tapi next insya Allah kita perbaiki. Oke, kita lanjutkan. Nah, gunah musyaddadah. Lihat Bu di sini ya. Di sini kita tetap akan menemukan yang namanya mad. Ya, makanya mad di sini dibahasnya akan sekilas, hanya mengingatkan saja. Jadi tetap di tahsin 2 ini saya akan fokuskan kepada Bapak Ibu sekalian ke gunahnya ya. Adapun mad-mad yang sebelumnya kita pelajari pasti akan mengikuti. Tuh, di sini madnya ada semua ya, 2 harakatnya ada, 4 harakatnya juga ada ya. Siap, kita sama-sama dulu Bapak Ibu sekalian. Oke. Di sini ada Ibu Tini dan Ibu Mardiana. Ada Ibu Suhartini. Assalamualaikum Bu. Nah, Waalaikumsalam Ustaz. Alhamdulillah Bu ya. Sehat Bu? Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa ya. Ada solusinya. Nanti Ibu bisa menyimak dari awal lagi ya. Insyaallah. Ya. Oke, siap. Kita sama-sama ya Bapak Ibu sekalian ya. Saya 1 kali, semua 1 kali. Masih ingat tidak tadi? Kalau mim bertasdid di awal didengung tidak Pak Bu? tidak dibaca. Nggak dibaca guna ya, jadi hanya mi saja. Kalau misalkan didengungkan, terbayang mendengungnya gimana nih? Min. Nggak bisa ya, susah kan ya. Minas sama nggak akan ya, nggak akan terjadi ya. Makanya saya bikinkan peta ini biar pasti nih. Kalau ada nun bertasid atau mim bertasid di awal tidak dibaca dengung ya. Meskipun berwarna ya. Jadi di dalam mushaf Al-Quran Indonesia nanti berwarna tetap ya. Seperti biasa di modul yang kita punya Bapak Ibu sekalian diberikan warna dulu. Sesudah diberikan warna nanti pasti dipoloskan. Biar nanti Bapak Ibu sekalian bisa membedakan ya yang berwarna dan yang tidak ya. Biar lebih mahir lagi insya Allah. Siap? Saya 1 kali, semua 1 kali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Siap. Kaitan dengan mad sudah tidak akan banyak dibahas ya. Kita fokus ke guna. Siap ya. Minas samai fihi dhulumat. Silakan. Minas samai fihi dhulumat. Bagus. Sip, mantap Bu. Kita lanjutkan. Minas sawa'iqi hadharul maut. Minas sawa'iqi hadharul maut. Masyaw fih. Masyaw fih. Nah, baik Ibu Bapak sekalian, ini kerasa tidak materi digunah? Ini sudah mulai serius ya, betul ya?
Kalau di tahsin-tahsin awal tuh kita apa namanya? Banyak keindahannya ya. Dalam artian banyak pembahasannya, terus banyak analoginya, terus ya menyenangkan ya. Lucu lah itu ya kalau misalkan istilah apa namanya? Mudah itu ya. Nah, kalau di Guna ini lebih serius, Pak Bu ya, lebih serius karena semakin kita ningkat level, kita akan lebih fokus, lebih kepada konsisten ya. Makanya di sini perlu konsentrasi, Pak Bu ya. Siap. Ini mim dan mim ketika di awal tidak dibaca ya. Nah, sekarang Ibu Bapak sekalian posisinya di tengah sekarang ya. Tadi petanya gimana? Kalau di tengah dibaca ya. Siap. Sekarang di tengah. Saya satu kali, semua satu kali. Amma yatasaalun. Silakan. Amma yatasaalun. Bagus. Masih di tengah. Anin naba'il azim. Anin Anin naba'il naba'il azim. azim. Inna Allah ala kulli syai'. Inna Allah ala kulli syai'. Oke, ini posisi di tengah. Ingat ya, di tengah. Tadi di awal tidak dibaca, sekarang di tengah dibaca. Berikutnya, posisi latihan yang berikutnya ada di mana, Bu? Ada di akhir. Ya. Nah, pertanyaannya, kalau kita mengakhiri bacaan, nun ini tetap berharokat atau jadi sukun? Pak Bu? Jadi Sukun. sukun. Jadi sukun. Kan ya? Karena ketika kita membaca Al-Quran, setiap kita mewakafkan bacaan, hukum ya tajwidnya atau hukum dalam membaca Al-Quran itu memang harus disukunkan. Ya, harus disukunkan. La tukhrijuhun. Silakan, masih guna. La tukhrijuhun. Hati-hati, ju-nya di sini 2 harakat. Domah bertemu waw sukun. La tukhrijuhun. La tukhrijuhun. Nah, gitu ya cara bacanya ya. Jadi jangan sampai gini, Bu. Ada beberapa yang keliru bacanya seperti ini. La tukhrijuhun. Nah, ya, tanpa dengungan. La tukhrijuhun. Ada yang membaca seperti itu. Ya, hu-nya malah jadi yang panjang, ya. Tapi yang tepat adalah di-an-kan kita tahan tanpa memberikan harokat fathah. Karena posisinya adalah sukun, ya. Saya ulangi ya. La tukhrijuhun. Silakan. 1, 2, 3. La tukhrijuhun. Bagus. Kita lanjutkan. Masih di ujung ya. Ini di setting memang seperti ini ya. Di sini di awal, ini di tengah, ini di ujung ya. Biar nanti Bapak Ibu sekalian bisa mengetahui cara baca di awal gimana, di tengah gimana, di akhir gimana ya. Ya, berikutnya. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ. Silakan. Fa'idza balagna ajalahun. Hati-hati kepanjangan naknya. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ. Silakan. Fa'idza balagna ajalahun. Nah, gitu ya. Hati-hati jangan sampai hun ya, karena langsung ke nunnya. Hun. Lanjutkan. Berikutnya. Mim bertasdid ketika di akhir sama cara bacanya. Wa najjaynahu minal gham. Silakan. 1, 2, 3. Wa najjaynahu minal gham. Oke, ini guna musyadadah, Ibu Bapak sekalian, ya. Jadi guna musyadadah itu nanti posisinya ada yang di awal,
ada yang di tengah, ada yang di akhir. Ya, ini terkait dengan mim dan nun bertasydid yang tunggal ya. Jadi guna musyaddadah itu tunggal Pak Bu. Ya, maksudnya tanpa ada hukum apapun di belakangnya itu. Ya, tanpa ada nun mati, tanpa ada tanwin, ya, tanpa ada yang lainnya, ya, tanpa ada mim sukun gitu ya. Nah, jadi mandiri sendiri ya. Jadi ketika seperti ini, apalagi posisinya di tengah, ini harus kita gunakan. Dan ini tanpa ada hukum apapun, ya. Kan huruf ain bertemu mim bukan hukum apa-apa, ya, melainkan gunah musyaddadah, ya, yang harus kita dengungkan. Baik, kita lanjutkan. Satu lagi dulu, kita bahas dulu ya. Setelah itu barangkali ada yang ditanyakan nanti boleh didiskusikan ya. Siap. Berikutnya idgham mimi. Idgham mimi itu adalah mim bertemu mim, tuh ya. Mim sukun bertemu mim. Oke, ini. Tuh, madnya ada lagi ya. Akan kita sering temukan madnya. Siap? Saya satu kali, semua satu kali. Gimana cara bacanya Pak Bu? Kita abaikan mim sukunnya saja. Jadi masuk langsung ke mim bertasydid. Siap. Lahum mannal afwan. Lahum manal atau minal ini ya? Manal hus. Ya. Manal minal nih. Nanti cek lagi ya saya ayatnya. Ya nggak apa-apa, kita sesuaikan saja dulu ini. Lahum mannal husna. Silakan. Lahum Manal husna. Oke, ini sepertinya minal ya. Tapi nggak apa-apa. Siap, kita lanjutkan. Lahum mimma yaksibun. Silakan. lahum Mimma yaksibun. Ah, gitu. Jangan sampai melupakan mim bertasydid ya. Siap, kita lanjutkan. Khalaqalakum ma fil ard. Khalaqalakum ma fil ard. Ah, hati-hati. Gunanya kurang ya. Ukurannya samakan. Khalaqalakum ma fil ard. Khalaqalakum ma fil ard. Oke, siap. Kita lanjutkan. Yang bawah masih sama, Bu. Ya, mim bertemu mim. Fa inna lakum ma sa'altum. Fa inna lakum ma sa'altum. Nah, masih terasa kurang, Bu, di sini. Masih terasa kurang. Fa inna lakum ma sa'altum. Ulangi. 1, 2, 3. Fa Inna lakum ma sa'altum. Nah, sip. Berikutnya. Nah, mad-madnya tetap tuh mengikuti ya. Falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih. Oke, bagus. Berikutnya. Annahum mulaqu. Annahum mulaqu. Iya, sip, mantap ya. Baik, kita praktek dulu ya. Baik, satu orang satu baris saja. Siap. Di sini Ibu Tini dulu, Ibu Tini ya. Siap. Dari mulai atas ya. Satu orang satu baris. Nanti kita ke bawah langsung. Silakan Bu Tini dulu.
minas samai fihi zulumat Bagus. minas sawa'iqi salah satu Nah, apa tasdidnya kurang mengalir, Bu. Minas agak ngalir dulu. minas sawa'iqi hadzarul maut Bagus. Berikutnya. masyaufi Oke, Ibu Tini di sini nggak ada apa gunanya ya, nggak apa-apa ya. Siap, kita lanjutkan. Ibu Mardiana, siap Bu. amma yatasaalun Nah, ingat apa namanya makomatnya dihilangkan dulu Bu, ya fokus ke gunanya ya. Amma yatasaalun. Yang ros dulu Bu. Barusan hampir-hampir mirip ke Kurdi lagi tuh di makomat ya. ingat hafalan Amma nah, itu ya, yang itu ya. Tapi oke, nggak apa-apa Bu. Belajar memisahkan dulu ya. iya ingat Oke, coba hafalan ingat astagfirullah hafalan ya, nggak apa-apa. Siap, mimnya kurang tahan Bu, masih kurang ya. Amma yatasaalun. Nah, gitu aja. amma yatasaalun Nah, sip. Nah, ini Ros, Bu. Ini Ros ya, yang tadi sedikit ke Kurdi. Ya, berikutnya. anin naba'il azim Iya. innallaha ala kulli syai' Oke, pertahankan Bu ya. Konsistennya yang tadi sudah oke ya. Jadi jarak dengungan yang dengungan pertama, kedua, ketiga harus sama ya. Oke, siap. Kita lanjutkan di sini ada Ibu Suhartina ya. Sudah siap Bu ya? Ya. Silakan. Nah, Ibu bagian yang di ujung. Nah, La la tukhrijuhunna. nanya apa sukunkan? Sukunkan Bu ya. Oke, saya ulangi tadi ya, mungkin apa namanya belum terbahas sama Ibu. Jadi kalau misalkan ada posisi nun bertasdid atau mim bertasdid di akhir, eh jadi nanti hukumnya ketika wakaf Bu ya. Jadi kalau membaca Al-Quran, ketika kita mewakafkan huruf akhir pasti otomatis yang berharokat juga menjadi sukun ya. Nah maka dari itu Ibu ambil gunanya saja, naknya hilangkan. La tukhrijuhun. Udah gitu doang. Naknya apa nggak ada ya? Coba Bu. La tukhrijuhun. Nah itu kalau itu mad itu hun. Hu-nya yang panjang, hati-hati. Nah ini sering keliru nih. Bukan hun tapi hun. Hun an-nya Bu, an-nya ditahan. La tukhrijuhun. La tukhrijuhun. Masih mad ya? Masih terasa mad Bu? Hun. Hun. Hun ya. Nah itu memad, itu memad. Ini mah hun. Oh. Itu Bu. Ya jadi bukan mad, hati-hati bukan mad. Guna. La tukhrijuhun. Masih hun. Nah, Un. hun langsung Bu. Hun. Un. Nah Oh. itu, jadi tanpa ada mad Bu. Di sini kan nggak ada mad, lihat ya. Jadi sesuai huruf yang Ibu baca coba. Ya fokus Bu. Konsentrasi di gunanya. La tukhrijuhun. Nah itu baru Ibu Suhartina ya. Bisa kerasa Bu ya. Barusan Ibu baca gini. La tukhrijuhun. Nah, itu ya. Itu hu-nya yang panjang. Padahal sebetulnya ini nggak ada yang panjang, tapi gunanya yang lama ditekan ya. Sip, betul Bu. Berikutnya. Faiza balagna ajalahun. Nah, itu tayyib. Sip. Berikutnya.
ونجيناه من الغيم. Gom. Hati-hati Bu, bukan goyim. Gom. غم Nah, غم itu. Ya, gom. Nggak ada ونج ya. ونجيناه من الغم. غم apa gimana Pak? Ya, betul. Betul tadi, Bu. Udah betul tadi. Tinggal jangan sampai dimikan. Wa najjainahu minal gham. Nah, M-nya yang ditahan. ونجيناه من الغم. Nah, gitu. Alhamdulillah. Masya Allah. Tabarakallah ya. Baik, barangkali ada yang ditanyakan dulu nih. Ada yang baru mengenal, Ibu? Kalau misalkan ada nun tasdid, mim tasdid di akhir, cara bacanya ada yang baru mengenal? Atau sudah tahu sebelumnya? Iya Ustadz, belum tahu. Ah, ya. Memang jarang sekali, Saya nggak ya. pernah berguru sih Ustadz. Nggak apa-apa, insya Allah. Apa rezekinya saat ini berarti Ibu ya? Insya Allah ya, saya sharingkan apa yang saya pelajari bersama guru saya juga ya. Jadi sehingga di estafet ke sini ya. Nah, jadi saya ingatkan, memang rata-rata sebetulnya kesalahan saya dulu sih ya. Jadi memang kenapa ada kesalahan umum yang sering saya sampaikan itu sebetulnya diri saya sendiri waktu belajar itu memang gitu ya. Jadi kebanyakan kesalahannya itu dulu saya baca la tukhrijuhun gitu sama Bu. Jadi hu-nya yang dipanjangkan. Itu keliru ya. Terus yang kedua kesalahannya adalah la tukhrijuhun. Nah, tanpa ada en gitu ya. Nah, itu. Jadi kedua bacaan yang tadi yang saya contohkan itu keliru. Tapi yang tepat itu adalah hun, n-nya ditahan ya tanpa membunyikan vokal fathahnya ataupun nanti ada kasroh ada domma ya. La tukhrijuhun. Nah, gitu ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan jadi ilmu baru ya Bapak Ibu sekalian untuk pertemuan pertama ini insya Allah perdana ya. Dan insya Allah nanti di halaman halamannya saya lupa ya. Belum saya bikin halaman ya. Di halaman ini ya, di lembaran yang ini, latihan yang di warna ini nanti saya akan rekamkan ya. Sesudah beres ini saya rekamkan. Nanti latih dulu Ibu Bapak sekalian ya, latih terus-menerus ya guna musyadadah dan idgham mimi ini sehingga nanti latihan yang berikutnya lebih enjoy lagi tuh ya. Ini luar biasa. Ini sudah mulai serius ya kalau misalkan kita lihat dari alur latihannya ya. Jadi betul-betul kita sudah mulai konsentrasi di kekonsistenan bahkan konsentrasi di pembahasan-pembahasan yang sebelumnya harus kita praktekkan di sini ya. Ada banyak tuh ya. Di sini mad-mad ada banyak tuh ya. Jadi sudah akan mengikuti guna ya. Jadi guna itu nanti akan dilengkapi dengan mad-mad yang sudah kita bahas di latihan-latihan tahsin 1 itu ya. Baik, barangkali ada yang ditanyakan dulu Bapak Ibu sekalian. Silakan, di sini ada Ibu Tini, Ibu Hana, Ibu Mardiana, Ibu Suhartina, barangkali ada yang ditanyakan dulu. Meskipun sebelumnya tadi tertinggal ya. Boleh nanti Ibu Suhartina untuk menyimak nanti rekaman ulangnya ya. Ibu Mardiana juga. Di sini Ibu Tini dari awal insya Allah ya. Dicek terus. Barusan dicek terus tuh Ibu Tini. Mudah-mudahan jadi lebih lancar Bu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu sekalian? Khususnya ibu-ibu di sini yang hadir. Cukup? Insya Allah paham ya? Oke, jangan lupa latihannya ya. Latihannya di halaman ini ya. Latihannya di halaman ini. Nanti saya rekamkan langsung ya. Karena waktu kita pun juga alhamdulillah sudah lewat dari 21.30 ya. Sekarang 34. Insya Allah Bapak Ibu sekalian ini baru mengawali ya. Belum memperdalam karena kita konsentrasi di konsisten dulu ya. Apalagi latihan-latihan di sini ini lebih harus dilatih lagi nih. Yang ini ya. Harus dilatih terus yang ini. Pola-polanya nanti saya rekamkan juga polanya. Terus latihan yang di sini. Ya, nah kalau yang di sini ini sama kayak tadi cara bacanya, ya. Oke, itu saja. Untuk latihan-latihan ini boleh nanti Bapak Ibu sekalian yang tidak hadir pada malam hari ini bisa menyimak video sebelumnya.
Insyaallah seperti itu ya. Baik, seperti itu barangkali Bapak Ibu sekalian yang bisa disampaikan. Terima kasih atas kebersamaannya dan juga mudah-mudahan apa yang sudah Ibu Bapak luangkan waktunya ya untuk melanjutkan materi yang tentunya level kedua lebih pedas lagi gitu ya. Kalau misalkan sambal itu ya. Tapi pelajaran pun juga sama ya. Semakin sini akan semakin meningkat. Tapi yang kita rasakan insya Allah ya mudah-mudahan Bapak Ibu rasakan pelajarannya ya sama saja gitu ya. Maksudnya karena kita belajar dari dasar sehingga yang dasar itu akan terus mengikuti pelajaran-pelajaran yang berikutnya sehingga insya Allah mudah-mudahan materinya sesuai dengan kadar kemampuan ilmu yang sudah kita dapat ya, yang sudah kita pelajari di pembahasan-pembahasan sebelumnya ya. Insya Allah mudah-mudahan menjadi amal soleh Bapak Ibu sekalian ya, waktu yang dikorbankannya, tenaga yang dikorbankan juga ya, dan tentunya mudah-mudahan kita harapannya mendapatkan pahala yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya juga dan juga syukron kepada Agesa di sini pun juga selalu menemani kita. Mudah-mudahan beliau sehat dan kita semua sehat mudah-mudahan ya. Dan kita bertemu lagi di pekan depan insyaallah ya. Mudah-mudahan sehat semuanya Bu ya. Persiapkan ya, persiapan latihannya, mentalnya juga ya. Dan mim dan nun bertasdid ataupun guna musyaddadah idgham miminya latih lagi ya. Nanti saya sharekan. Baik, cukup ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih Jazakallah Ustaz. kasiran untuk Ya, Ustadz Ari, untuk pemaparan materi hari ini. Bagaimana Ibu-Ibu untuk malam hari ini? Materi barunya, tahsin kedua. Insya Allah tadi Ustadz Ari pun sudah menginfokan makin pedes, makin luar biasa materinya. Untuk Ibu-Ibu semua, semoga terus semakin bersemangat untuk berlatihnya, untuk memperbaiki bacaan Al-Qurannya. Insya Allah nanti di pekan depan pun akan dilanjutkan kembali untuk tahsin dengan materi-materi lainnya tentunya ya. Dan sekedar informasi juga Ibu-Ibu, untuk di kelas ini, untuk di Senin hari ini, ada peserta baru, ya ada Ibu Hana, yaitu perpindahan dari hari Jumat sebelumnya Ibu Hana. Begitu ya Ibu-Ibu. Dan insya Allah nanti untuk tugasnya akan segera kami share di grup WhatsApp-nya dan nanti Ustadz Ari pun akan memberikan contohnya terlebih dahulu bagaimana cara pembacaannya tadi, dan nanti jika sudah dikerjakan untuk tugasnya boleh langsung diinformasikan ke Gesa ataupun ke Tesifa. Baik, Ibu-Ibu semua, mungkin untuk malam hari ini dicukupkan terlebih dahulu. Sebelum ditutup, ada yang mau disampaikan? Jaka, apa? Ya, Kalau bagaimana mau Ibu? pindah hari boleh, bisa nggak? Pindah hari nanti boleh konfirmasi dulu ke Tesifa, karena Ya. untuk harinya itu nanti akan ada penyesuaian terlebih dahulu Bu, apakah di hari yang Ibu inginkan modulnya sesuai atau tidak gitu. Ya. Nanti boleh konfirmasi ke Tesifa terlebih dahulu ya Bu. Ya, makasih. Dengan senang hati Ibu. Ada lagi untuk pertanyaannya Ibu-Ibu? Jika tidak ada, baik kita akhiri saja. Mari kita tutup kelas pada malam hari ini dengan ucapan hamdalah, istighfar sebanyak 3 kali dan juga doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih untuk Ibu-Ibu semua untuk kehadiran malam hari ini. Kurang lebih mohon maaf, bisa akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Agesa. Dengan senang hati Ibu. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.